yang kemudian sangat diperhatikan oleh Rasulullah dan oleh salah satu sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, itu menghindari kejenuhan. Jadi Ibnu Mas'ud itu ngajinya itu hanya setiap hari Kamis. Nabi juga demikian. Jadi ternyata Nabi, para sahabat itu juga melihat banyak kejenuhan ketika sering-sering ngaji itu. Tapi kalau pakai prinsip Al-Quran, ternyata pengulangan itu dibutuhkan. Kalau kemudian kita melihat Al-Quran, kemudian kisahnya Nabi Musa misalkan, itu kan tidak di satu surat saja, hampir di semua surat, di semua juz ada kisahnya Nabi Musa. Ternyata di balik pengulangan kisahnya para nabi itu ada penekanan yang berbeda. Ada penekanan yang berbeda. Dari pengulangan-pengulangan, misalkan masalah sholat misalkan. Itu sholat itu disebutkan dalam Al-Quran yang bergandengan dengan zakat. Itu mungkin kalau dihitung itu ada 48 tempat. Padahal perintahnya sama, aqimus sholata wa atuz zakat. Tapi ternyata gandengannya itu ada penekanan yang berbeda. Oleh karena itu dari sini meskipun kadang-kadang muncul di hati kita itu jenuh, bosan, materinya kok itu-itu saja. Ternyata kalau kita perhatikan ada ilmu yang lain yang kemudian bisa kita ambil dari tausiah, dari kajian yang kita dengarkan setiap hari. Maka prinsip kita sering menyampaikan pada para jamaah bahwa meskipun kita sudah mendengar kajian berkali-kali, temanya sama, apalagi seperti ini kan tidak ditentukan temanya, tidak urut. Mungkin yang disampaikan tahun kemarin sama dengan yang saya sampaikan hari ini. Mungkin yang disampaikan minggu depan, bulan depan sama dengan yang kita sampaikan pada hari ini. Maka saya sering menyampaikan pada teman-teman di setiap tempat yang mengadakan kajian rutin, maka minimal kita membuat tema yang terstruktur, sehingga untuk menghindari kejenuhan para jamaah. Meskipun demikian, yang kemudian kita pegang itu surat Al-Asr. Tidak cukup hanya amanu wa amilus sholihat, tapi ada watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Maka nasihat itu, tausiah itu menjadi inti agama. Ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Maka kita bisa melihat kesiapan kita dalam menerima nasihat, menerima tausiah, menerima kajian, itu menunjukkan kualitas keimanan dan keislaman kita. Kalau iman kita kuat, maka nasihat dari siapapun akan kita terima, meskipun kita sudah mendengarkan berkali-kali. Yang sering saya buat contoh itu dulu ada
kiai di Paciran, namanya Kiai Salamun Ibrahim. Insya Allah Pak Ustadz Tohari tahu Kiai Salamun, ahli falak. Ketika khutbah Jumat kemudian menyampaikan yang sama dengan khotib sebelumnya, itu jamaah Paciran kan aneh-aneh, itu bengok dari belakang, ih wes tahu. Jadi sudah pernah, khutbahnya jangan lama-lama, cepet-cepet, nah, itu maksudnya. Nah, ketika Islam itu kemudian menentukan nasihat itu menjadi inti agama, ad-dinu an-nasihat, maka kualitas iman kita itu bisa dinilai dari kesiapan kita dalam menerima kajian, menerima nasihat dari orang lain. Contohnya, ada satu khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu kan khalifah terkenal dengan adilnya, terkenal dengan pada waktu itu zakat itu surplus, tidak ada umat Islam yang mau menerima zakat. Suatu ketika ada delegasi dari Hijaz menghadap ke beliau di istana, dan yang jadi juru bicaranya itu anak kecil, kira-kira umur 18-16 tahun, padahal anggotanya ada yang tua-tua. Lah khalifah itu kemudian merasa gengsi, wong khalifah kok yang jadi juru bicara anak kecil. Maka Umar bin Abdul Aziz kemudian mengatakan gini, mbok yo yang maju itu yang tua, menghadap ke presiden raja kok anak muda suruh tampil. Liyataqaddam man huwa akbaru minka sinnan. Anak kecil ini ternyata logikanya kuat, dikembalikan oleh anak kecil tadi. Kalau semua urusan itu diukur dengan usia, maka jenengan belum layak untuk menjadi khalifah, karena masih banyak yang lebih tua daripada jenengan. Jadi logikanya kuat. Akhirnya apa? Menerima nasihat, tidak marah, tidak dimarahi. Anak kecil tidak dimarahi, tapi kemudian dipersilakan untuk maju. Kalau anak itu, orang itu sudah punya lisanan lafidhon wa qalban wa'iyan, kalau sudah bisa menjelaskan dengan runtun, terstruktur, terukur, kemudian punya hati yang sensitif, yang peduli, maka layak seperti saya untuk berdiri di depan jenengan. Maka kemudian disuruh berbicara. Kalau kita runtun, sebelum Nabi meninggal, itu Nabi mempersiapkan perang, pasukan perang, yang ditunjuk dari panglimanya itu adalah Usama bin Zaid, baru umur 18 tahun. Sementara anggota pasukannya ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq. Banyak sahabat yang protes, anak bau kencur kok mimpin pasukan menghadapi Romawi. Tapi kemudian Abu Bakar mengatakan, kalau Nabi yang memerintah, kalau yang menentukan itu Nabi, maka prinsipnya atiullah wa atiur rasul. Maka kekuatan iman kita itu diukur, kualitas iman kita itu diukur oleh kesiapan kita dalam menerima masukan, nasihat dari orang lain. Contoh yang ketiga, jadi saya ambilkan contoh-contoh
para sahabat, para tabi'in, agar kita ini mendewasakan keimanan kita, kepribadian kita, meskipun kita di hadapan pada kondisi yang sulit. Ada satu contoh lagi dari Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri kan terkenal dengan zuhudnya, fikihnya kuat, tentunya hafal Quran, zuhudnya kuat. Tapi kemudian ditanya oleh jamaahnya, "Amu'minun anta?" "Ya Imam, kalau bahasa kita, ente mukmin enggak?" Sekelas Hasan Al-Basri, zuhudnya luar biasa, ahli hadis, ahli fikih, ahli Al-Quran, tapi ditanya, "Ente mukmin enggak?" Bayangkan kalau Pak Adi ini ditanya, "Ente Muhammadiyah enggak?" Bagaimana marahnya kita ya. Tapi kedewasaan, kematangan, keimanan Hasan Al-Basri sama sekali tidak menunjukkan aura marah, malah kemudian memberikan jawaban yang luar biasa kepada kita. Dengan tenang dijawab, "Kalau yang kamu maksud iman itu dengan iman kepada rukun iman yang 6, maka saya mukmin karena saya iman pada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman pada Rasul, hari akhir, dan qada qadar. Ana mukminun hakul iman." Tetapi kalau yang kamu maksud itu kriteria iman di surat Al-Anfal, "Idza tuliyat alaihi innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun." Maka fa'ana la adri. Ini sekelas Hasan Al-Basri. Kalau yang kamu maksud iman pada Allah itu iman dengan kriteria surat Al-Anfal, kalau dibacakan disebutkan Allah wajilat, bergetar hatinya. Kalau tuliyat dibacakan zadat, bertambah imannya dan berserah diri kepada Allah, maka saya tidak tahu apakah saya iman atau tidak. Ini apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa kita ini harus memelihara sikap tawadhu, tidak boleh, tidak diperbolehkan diri kita ini merasa lebih baik daripada orang lain. Sekelas Hasan Al-Basri yang yakin kalau baca Quran nangis, tapi masih mengatakan kalau ukuran iman itu seperti itu, maka ana la adri, saya tidak tahu apakah saya mukmin atau tidak. Tapi kalau itu Hasan Al-Basri, bagaimana dengan kualitas iman kita? Itu ya. Alhamdulillah hujan. Oleh karena itu, maka ketika pemahaman Hasan Al-Basri ini kita bawa ke pemaknaan ihsan. Jadi tingkatan agama itu kan ada 3. Tingkatan kita beragama itu ada 3 level. Ini sesuai dengan hadis Jibril. Jibril itu suatu saat datang kepada Rasulullah, bertanya,
apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Dari hadis ini kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa orang beragama itu ada 3 level. Level Islam itu hanya ada level al-a'mal al-zahir. Levelnya hanya baru sekedar melaksanakan. Wes sholat, alhamdulillah wes sholat. Tapi sholatnya belum mempengaruhi kualitas imannya, kualitas perilakunya. Maka orang sholat korupsi banyak. Nah, karena sholatnya baru sekedar melaksanakan. Seperti saya ini, saya tadi jam 2 baru dari Tuban. Kemudian sampai di sini jadi kepikiran, belum sholat, di jalan tidak ada azan, tidak dengar azan. Saya Pak Adi datang, wes azan tak durung. Kemudian masuk masjid, sholat asar, alhamdulillah wes lego karena sudah menjalankan sholat asar. Tapi apakah sholat saya sudah pada level mempengaruhi perilaku saya? Itu yang perlu dipertanyakan. Level kedua, level iman. Yakin sholat itu wajib dan saya sudah menjalankan. Tapi keyakinan kita juga belum mempengaruhi kualitas perilaku kita. 3 level paling tinggi. Kita seperti iman. Kita iman pada Allah, iman pada hari akhir. Tapi tidak banyak mengamalkan pengaruhnya terhadap surat Al-Ma'un. Ketika kita amal soleh masih pamrih misalkan, itu level iman. Level tertinggi itu ihsan. Ihsan ini yang kemudian tingkatan kita menyembah ibadah kepada Allah seperti melihat Allah. Kalau tidak mampu ke situ, kita harus yakin bahwa Allah melihat kita. Tapi kemudian kalau kita bawa kepada dunia kita, maka level ihsan ini minimal ada 3 semangat yang bisa kita ambil. Dari divisi Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Itu bisa kita ambil minimal 3 semangat. Semangat yang pertama adalah perintah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Artinya apa perintah itu? Kita dituntut untuk beribadah sekuat tenaga dengan maksimal, yang terbaik. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Pokoknya kalau ibadah jangan hanya sekedar menjalankan, tapi bagaimana ibadah itu berkualitas sesuai dengan kemampuan kita. Maka saya ketika memberi kajian umroh pada jamaah yang mau umroh, itu nanti saya sampaikan gini, nanti totoan dengan saya, totoan baik ini. Apa itu taruhan baik. Bapak nanti di Mekah di Madinah, taruhan dengan saya, kuat-kuatan. Waktu di Madinah di Mekah itu banyak mana waktunya, di masjid atau di pasar. Padahal katanya daripada haji lama mending umroh. Kumpulkan umroh 35 juta. Tapi di sana tidak maksimal. Karena daftarnya antara zikir, daftar zikir dan daftar belanja itu banyak daftar belanjanya daripada daftar zikir ini. Terus gak kerasa ke masjid. Padahal
umroh mungkin sekali seumur hidup. Harusnya maksimal 10 hari khatam Quran, lebih banyak di masjid, tapi ternyata tidak. Jadi hanya sekedar menjalankan umroh, hanya sekedar haji, tapi hajinya belum mempengaruhi kualitas perilaku setiap hari. Jadi sebenarnya perintah definisi ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu, itu definisinya, semangatnya kita dituntut maksimal dan sekuat tenaga untuk beribadah, bukan sekedar yang penting wis mari. Ini yang pertama. Tetapi harus kita yakini kita tidak mungkin sempurna. Tidak mungkin bisa sempurna. Lah, keyakinan kita tidak sempurna itulah yang menuntut diri kita untuk tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau ada orang yang merasa lebih baik, orang yang mudah menyalahkan, orang mudah mengkafirkan, itu berarti perasaannya sudah merasa maksimal dan sempurna sehingga menyalahkan orang lain. Padahal tidak bisa kita sempurna. Ketika kita merasa kurang, tidak mungkin kemudian kita mudah merasa menyalahkan orang lain, karena siapa tahu yang kita salahkan jauh lebih baik daripada kita. Ketika kita tidak bisa sempurna, jadi perintahnya kan kita harus sempurna, tapi tidak mungkin kita sempurna, maka jangan mudah menyalahkan orang lain. Nah, kalau orang merendahkan, menyalahkan orang lain, itu berarti sudah memposisikan dirinya lebih baik dan lebih sempurna daripada orang lain. Karena kita tidak sempurna, maka yang ketiga, kita harus mengevaluasi untuk meningkatkan. Itulah semangat fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tidak sampai pada level bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kita. Semangatnya ketika kita tidak bisa sempurna, maka harus berusaha untuk meningkatkan menjadi sempurna. Makanya evaluasi. Dan kita tidak bisa melihat kekurangan kita kalau kita tidak dapat masukan dari orang lain. Maka ada ungkapan gini, yang mudah-mudahan belum pernah mendengar. Kalau sudah mendengar, mudah-mudahan menjadi pengingat diri kita. La tuhawil an takuna insanan la yukhti'u. Jangan pernah beranggapan kita bisa menjadi manusia yang tidak pernah dosa. Mustahil. Hadza mustahil. Tetapi hawil, berusahalah antakuna insanan yata'allamu min akhta'ihi. Tapi berusahalah untuk menjadi manusia yang belajar dari kesalahannya. Dan orang yang mau belajar dari kesalahannya itu adalah orang yang azim, orang yang agung, yang luar biasa. Kalau tidak salah ini diambil dari hadis kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Bani Adam itu tidak mungkin sempurna, pasti bersalah. Dan orang bersalah yang paling baik adalah orang yang kembali. Artinya belajar dari kesalahannya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, pengantar ini kemudian
saya sampaikan di kajian ini agar kita tidak merasa bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan. Kita tidak boleh merasa bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan. Selevel Umar bin Abdul Aziz yang dipuji orang sebagai imam yang adil, tapi masih menerima masukan dari anak kecil. Level Hasan al-Basri masih mengakui ketidaksempurnaan. Maka apalagi kita. Ketika kita sudah memposisikan diri kita di atas rata-rata orang lain, maka merendahkan, menjatuhkan, meremehkan orang lain itu sangat mungkin kita lakukan ketika kita sudah memposisikan diri kita berada di atas posisi orang lain. Maka yang kedua, mukadimah yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah sebuah nasihat dari Imam Syafi'i kalau tidak salah. Waladatka ummuka ya ibnu Adam bakian wan nasu hawlaka yadhakuna surur. Wahai Bani Adam, kamu dilahirkan ibumu dalam kondisi menangis, dan orang-orang di sekitar kamu tertawa. Waladatka ummuka ya ibna Adam, wahai Bani Adam, ibumu melahirkan kamu bagian dalam keadaan menangis. Wan nasu haulaka yadhakuna surur, dan orang-orang di sekitar kamu tersenyum, tertawa menyambut kelahiranmu pada waktu itu. Oleh karena itu, ikhris amalin, ikhris ala amalin, atau i'mal. Oleh karena itu, beramallah, lakukanlah amal soleh, antakuna bihi, di mana dengan amal soleh itu ketika kamu meninggal dalam keadaan orang-orang di sekitar kamu menangis, tapi kamu tertawa. Ikhris ala amalin antakuna bihi idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrur. Upayakan ketika kita meninggal nanti, orang-orang di sekitar kita tertawa, menangis. Upayakan ketika kita meninggal nanti, orang-orang kita menangis, sementara kita tertawa, bertemu, tersenyum, bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika kita meninggal, orang tertawa. Banyak orang yang tertawa bersyukur kepada Allah ketika orang itu terjatuh. Banyak orang yang bersyukur kepada Allah ketika orang itu terjatuh. Maka lakukanlah perbuatan ketika kita terjatuh. Banyak orang yang mengangkat, mengingatkan, bukan malah bersyukur dan menjatuhkan kita. Banyak pelajaran di 2 minggu kita ini, banyak pelajaran. Maka pesan Imam Syafi'i tadi, i'mal atau ikhris ama amalin, ikhris ala amalin. Semangatlah untuk beramal banyak, antakuna bihi, dengan amal itu orang-orang di sekitar kamu pada hari meninggalmu menangis sementara kita tertawa. Itu kemudian tidak bisa lepas dari satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka agar kita bisa mengamalkan pesannya Imam Syafi'i tadi, kita ditangisi
oleh orang-orang ketika kita meninggal, maka minimal kita sangat memahami inti hadis Rasulullah yang pendek tapi mengandung makna yang luar biasa. Sering kita dengar, tapi mungkin kayaknya kita lalui begitu saja. Kita ini tidak bisa lepas dari 3 sisi hidup kita. Berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan diri kita, dan berhubungan dengan orang lain. Dan hadis yang sering kita dengar memberikan solusi itu. Kalau kita sedang berhubungan dengan Allah, maka berlaku potongan hadis, ittaqillaha haitsuma kunta. Kalau kita sedang memelihara diri kita, berhubungan diri kita, mengangkat derajat kita, menjaga kepribadian kita, maka berlaku potongan hadis yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tapi kalau kita sedang berhubungan dengan manusia, maka wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan kalau kita lihat terkait dengan kepribadian kita, itu diapit oleh 2 hal, ittaqillaha dan wa khaliqin nas. Artinya diri kita ini ketika ingin eksis dan dihargai oleh orang, di samping kita menjalankan ibadah yang baik, maka ada 2 sisi yang harus kita jaga. Sisi dengan Allah, ittaqillaha haitsuma kunta, dan sisi dengan manusia, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kita bahas satu poin. Mudah-mudahan cukup. Kita tidak bahas hadis ini ya, tapi kita bahas satu ayat yang ada kaitannya dengan bahwa manusia itu tidak boleh lepas dari 2 sisi hidup. Spiritualitas dengan Allah, teologi, dan sosiologi. Kalau bahasa Al-Qur'annya hablum minallah dan hablun minannas. Ada satu ayat, fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Inna sa'yakum lasyatta. Kita ini punya profesi yang beragam. Upaya kita juga beragam. Dijadikan Allah bermacam-macam. Maka yang menentukan kita itu sebenarnya diri kita sendiri. Dan Allah akan mengarahkan sesuai dengan kecenderungan kita. Kalau kecenderungan kita baik, maka Allah akan mempermudah diri kita untuk melakukan kebaikan. Kalau kecenderungan kita jelek, maka Allah akan mempermudah kita untuk melakukan kejahatan. Ini namanya ikhtiar. Jadi kita tidak boleh hanya memahami takdir dengan saklek. Ini kan takdir. Tapi sebenarnya Allah memberikan kita kebebasan ikhtiar yang luar biasa. Jadi takdir itu jangan dipahami saklek, tidak bisa dirubah. Tapi Allah memberikan kesempatan kita untuk merubah takdir kita. Misalkan hadis, man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa ayyub sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya,
maka hendaklah dia melakukan silaturahim. Artinya Allah memberikan kesempatan kita untuk merubah ketentuan rezeki kita dengan silaturahim. La yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Artinya kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, bisa jadi Allah akan merubah ketentuannya. Kan gitu. Ini hadis. Berarti doa dimungkinkan kalau diijabahi bisa merubah ketentuan Allah. Dan malam Lailatul Qadar itu kan malam di mana Allah punya kesempatan untuk merubah takdir kita. Itu salah satunya. Nah, termasuk sini. Jadi kita tidak bisa kemudian takdir saya kafir ya kafir, takdir saya miskin ya miskin. Kita ini tidak tahu takdir kita sebelum kita berusaha. Dan ketika kita sudah meninggal, maka itulah baru kita akan takdirnya seperti itu. Maka oleh karena itu ayat fasanu yassiru lil yusra dan fasanu yassiru lil usra, Allah itu akan mendorong dua golongan. Kalau golongan yang baik, maka akan dipermudah untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau kecenderungannya jelek, maka Allah akan memudahkan kita untuk melakukan kejahatan. Tapi kemudahan kita itu nanti harus seimbang. Sebelumnya kan ada wasaddaqa bil husna, yang yusilul usra wa kadzdzaba bil husna. Kebaikan orang itu akan ditentukan oleh kualitas keimanan kita. Jadi Allah akan mempermudah seseorang sesuai dengan kualitas orang, iman orang. Dan kualitas iman itu akan ditentukan oleh dua sisi kehidupannya. Aqta wattaqo. Aqta wattaqo. Maka kita tidak boleh pernah mengklaim bahwa keberhasilan kita itu karena faktor kita. Ini enggak aku. Orang mungkin. Iki ada orang kaya di sini. Kemudian kita mengatakan, iki enggak wong iku sing bangun, enggak mungkin. Iki enggak aku sing nyumbang, enggak mungkin. Kalau enggak jadi ketua PCM-nya aku, orang mungkin. Kita tidak bisa mengklaim seperti itu. Karena kalau tidak karena kekuatan Allah, maka tidak mungkin kita bisa mencapai pada prestasi yang kita inginkan. Itu adalah makna wasanu yassiru fasanu yassiruhu lil yusra. Ketika orang itu sudah punya simpanan kebaikan dan tekad untuk dirawatnya baik, maka Allah akan mempermudah kita untuk melakukan itu. Coba yang sering saya sampaikan, berapa banyak rumah di pinggir musola, spekernya di atas rumahnya, tapi 5 kali panggilan sholat tidak pernah datang ke masjid. Ya orang Islam. Kenapa? Karena tidak digerakkan oleh Allah. Kenapa Allah tidak menggerakkan? Karena hatinya tidak tergerak. Ketika hatinya tergerak, maka Allah akan memberikan kekuatan. Ini rumahnya jauh dari masjid, tapi datang ke masjid untuk kajian karena sudah punya niat dan digerakkan oleh Allah. Faktor eksternal kekuatan Allah itulah yang harus kita yakini.
Nah, jadi banyak yang mengklaim, iki kalau ndak rektore itu ndak mungkin. Kalau sudah semacam itu berarti menafikan, menegasikan peran Allah dalam kehidupan kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah mengikut campurkan peran Allah dalam kehidupan kita. Maka nanti perlu kaitannya dengan bersyukur itu semacam itu. Lah Allah ini akan mempermudah hidup kita kalau kita bisa menyeimbangkan dua kekuatan ini. Aqta wattaqo. Aqta wattaqo. Aqta itu hubungan dengan manusia. Ittaqo itu hubungan dengan Allah. Maka tiga komponen dalam hadis tadi. Ittaqullah haitsuma kunta, ittaqillah haitsuma kunta. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu di tengah. Di antara ittaqillah dan khaliqin nasa bi khuluqin. Kita tidak bisa menguatkan kepribadian, memperbaiki citra diri kita, mempertahankan kualitas diri kita kalau kita tidak seimbang antara ittaqo dan aqta. Ittaqo dan aqta. Maka kalau kemudian kita ittaqillah itu kunta, itu terkait dengan mungkin ibadah-ibadah yang ansih kita mempertahankan diri kita kepada Allah. Sholat, puasa, itu kan nuansa hubungan dengan Allah lebih kuat. Baca Quran, hubungan sosialnya zakat, haji, itu kan banyak sosialnya. Infak, sedekah dan lain sebagainya. Maka kualitas keimanan kita itu tidak hanya dinilai dari sholat kita, tapi dinilai dari hubungan kita dengan manusia yang lain. Dan banyak indikator iman itu banyak ditentukan oleh kualitas hubungan kita dengan manusia, bukan dengan Allah. Dengan Allah jelas. Misalkan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu kan dimukadimai dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Mendustakan hari akhir, bukan mendustakan agama, mendustakan hari akhir. Kalau sudah mendustakan hari akhir, itu berarti sudah tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada pertanggungjawaban di hari kiamat. Tapi keimanan ini, orang yang mendustakan hari akhir itu indikatornya ada 6. Yang ibadah kepada Allah hanya 1, sholat. Yang lainnya apa? Yatim, miskin, pamrih, yamna'unan ma'u. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari akhir? Yang menghadiah anak yatim, yang tidak menganjurkan orang lain menyantuni miskin, kemudian sholat, sahun, ibadahnya hanya 1, kemudian pamrih, yura'un, kemudian yamna'unan. Dan 4 ini lebih banyak nuansa ibadah sosialnya daripada ibadah hablun minallah. Nah, ini kan penekanan. Meskipun ittaqo, tapi aktonya ini lebih kuat. Meskipun ansolatihim sahun, tapi nuansa sosialnya lebih kuat. Ini tidak bisa kemudian hanya mikir diri sendiri,
kemudian tidak mikir masyarakatnya. Mikir kebaikan, tahajudnya luar biasa, puasa Senin Kemisnya luar biasa, bahkan puasa Daud, tapi tidak care dengan sosial masyarakatnya, maka mungkin tidak nuyassiruhu lil yusr. Maka dalam sebuah hadis dikatakan gini, al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa wa yasbir ala adzahu. Orang iman yang bergaul dengan masyarakatnya dan tidak terpengaruh, jadi masih bergaul, khairun minal mu'min, lebih baik, jauh lebih baik kualitas imannya daripada orang yang mengaku iman, hanya sholat saja tapi tidak sabar dengan kondisi lingkungannya, tidak perhatian dengan kondisi lingkungannya. Maka dialektika bahasa agak itu ya, apa itu, hubungan atau ruh dari hadis ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, itu tidak hanya sebatas beribadah saja, tidak sebatas perhatian pada masyarakatnya saja, tapi ada dialektika bahwa orang yang bisa mempertahankan kualitas ibadahnya dan masih hubungan baik dengan sosialnya, maka bisa mempertahankan kualitas keibadahan. Jadi seseorang ini tidak hanya dipengaruhi oleh ibadahnya saja, tapi juga dipengaruhi oleh hubungan dengan sosialnya. Maka di ayat-ayat yang lain, di hadis-hadis yang lain, Rasulullah sering menilai kualitas iman seseorang itu dengan hubungan sosial. Seberapa tinggi perhatian orang itu kepada sosial masyarakat. Misalkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarahu. Jangan sampai menyakiti tetangganya. Bahkan Nabi mengatakan tidak beriman seseorang itu apabila dia bisa tidur kenyang sementara saudaranya, tetangganya ada yang kelaparan tidak bisa tidur padahal dia mengetahui. Artinya Nabi itu lebih banyak meletakkan sisi sosialnya lebih sebagai penentu kualitas keimanan seseorang. Nah, dalam hadis yang lain Rasul mengatakan gini. Ini biasanya saya kutip ketika Ramadan. Li'an amshi ma'a akhi fi hajatihi. Kalau saya disuruh milih, ini bahasa terjemahan bebas. Kalau saya disuruh milih antara iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi dan keluar menyelesaikan, memenuhi kebutuhan saudara saya lebih milih keluar masjid menyelesaikan masalah keluarga saya, saudara saya, memenuhi kebutuhan saudara saya daripada ibadah iktikaf selama 1 bulan Ramadan di Masjid Nabawi. Artinya apa? Islam itu jauh lebih mengedepankan untuk memuliakan, menyelesaikan masalah-masalah sosial daripada kita mikir sendiri ibadah di masjid tapi tidak perhatian pada saudara-saudara. Maka hadis ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, harus kita pahami bahwa ketakwaan kita kepada Allah harus mempengaruhi kualitas kepribadian kita
dan harus mempengaruhi kualitas perhatian kita kepada orang lain. Tidak boleh difahami terpisah antara tiga. Harus mempengaruhi kualitas sholat kita, harus mampu mengaruhi perhatian kita kepada orang lain, mempengaruhi perilaku kita. Kualitas puasa kita harus mempengaruhi perhatian kita kepada orang lain. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu, setiap ibadah pasti punya dua sisi. Pasti punya dua sisi. Sisi spiritualitas kita dan sisi ibadah sosial. Setiap ibadah mempunyai dua pengaruh. Pengaruh pribadi kita kepada Allah dan pengaruh pribadi kita kepada orang lain. Salat misalkan, tanha anil fahsya'i wal munkar. Fahsya itu apa? Fahsya itu adalah dosa yang pengaruhnya negatif lebih kepada diri kita. Ucapan yang tidak baik. Mungkar itu adalah kemungkaran, kemaksiatan yang pengaruhnya berpengaruh pada orang lain. Salat mampu mengendalikan diri kita supaya menjaga pribadi kita tidak melakukan yang bisa merusak nama baik kita dan tidak berpengaruh kepada orang lain. Zakat tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, mensucikan harta kita dan membersihkan penyakit-penyakit sosial. Apalagi haji, umroh, puasa dan lain sebagainya juga punya dua sisi. Artinya dari ungkapan nasihat Imam Syafi'i tadi, ketika kita dituntut untuk memperbanyak amal, ikhris ala amalin, bukan berarti hanya ibadah yang mengangkat derajat diri kita di hadapan Allah saja, tapi kita juga harus menjadikan ibadah kita mempengaruhi kualitas perhatian kita kepada kehidupan di sosial kita. Kalau kemudian kita menyeimbangkan antara aqta wattaqo, aqta wattaqo, yang kemudian aqta ittaqo itu adalah pengejawantahan dari iman kita, maka Allah berjanji akan nuyassiruhu lil yusra. Kebaikan kita akan menimbulkan kebaikan-kebaikan yang lain. Kebaikan kita akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Oleh karena itu, ketika kita beribadah kuat sholat malam, jangan hanya diyakini bahwa itu adalah kekuatan kita, tapi ada campur tangan Allah dalam diri kita. Kalau itu kemudian kita lakukan, insya Allah kita tidak pernah menyombongkan diri dan merendahkan orang lain. Dan itulah yang kemudian menjadi tujuan utama hidup kita. Dan Allah, Rasulullah memberikan contoh. Sebagai penutup kajian kita sore ini, memberikan contoh. Ketika ada seorang yang datang pada Nabi, itu kemudian Nabi mengatakan gini, Rasul apa itu orang tadi mengatakan gini, ya khairona, ya ibna khairina, ya sayyidana, wa ya ibna sayyidina. Jadi muji Nabi, wahai Tuhan kami, Tuhan yang terbaik di antara kami, wahai yang terbaik. Tapi Nabi mengatakan apa itu? Hati-hati dengan alaika lisanak. Hati-hati dengan lisan.
Hati-hati dengan ucapan. Padahal niat yang baik, Nabi kan luar biasa. Tapi oleh Nabi jangan sampai ada celah di lisanmu, setan masuk. Sehingga memposisikan saya di atas posisi yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dalam riwayat yang lain, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan memuji saya di atas posisi saya seperti orang Nasrani memuji Nabi Isa. Ana Abdullah wa Rasul. Saya ini Abdullah, hamba Allah. Tidak lebih dari itu. Hadis ini jangan dipahami Nabi itu sebagai Abdullah dan Rasulnya. Tapi bagaimana kita ini jangan sampai memposisikan diri kita di atas porsi yang sudah ditentukan oleh diri kita. Tidak boleh kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Kalau kita sudah menganggap lebih baik, maka celah setan untuk lisan kita merendahkan, meremehkan, mengkafirkan, menyalahkan orang lain, itu sudah 90% kita sudah punya. Gampang untuk merendahkan orang lain. Kemudian meletakkan diri kita lebih tinggi daripada orang itu. Maka sifat pertama yang dibangun oleh Allah di surat Al-Furqan, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan sederhana, wajar, tunduk, khusyuk di muka bumi, itulah menjadi sifat utama ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba yang diberi kasih sayang oleh Allah itu adalah hamba yamshuna yang berjalan 'alal ardi di atas bumi hauna dalam kondisi yang khusyuk, merendahkan diri tapi tidak merasa terhina di hadapan orang lain. Tidak mudah menghina, tidak mudah meremehkan, dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Kalau kemudian kepribadian itu kita, prinsip ihsan itu kita bangun, kita berupaya yang terbaik, tapi tidak merasa sudah terbaik, maka kita tidak akan mudah menyalahkan dan merendahkan orang lain. Kalau kemudian ilustrasi Hasan Al-Basri, kemudian ilustrasi Umar bin Abdul Aziz, dan ungkapan-ungkapan yang lain yang kita taruh di atas, kita ke depan di atas, maka insya Allah kita tetap ingin berusaha yang terbaik, tapi kita tidak boleh menganggap orang lain di bawah kita dan lebih rendah daripada kita. Yang lebih penting lagi, kita sikapi semua yang terjadi dengan wajar. Tidak usah ikut-ikutan menyebar aib orang lain. Kita lihat 2 minggu ini viral, kemudian semua kejelekannya dibongkar. Harusnya kita tutupi dan kita selamatkan. Maka jangan menjadi bagian orang yang menyebar aib orang lain. Yang sudah ditunjukkan oleh Allah, sudahlah, itu kita terima. Tapi kesalahan-kesalahan yang lain jangan dimunculkan lagi. Karena orang Islam kewajibannya adalah menutupi aib sesama. Man satara musliman satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Dan untunglah Allah masih menutup aib kita. Kalau tidak, maka Allah akan membongkar semua kekurangan kita. Yang ditujukan Allah, sudahlah, itu kita terima. Tapi yang ditutupi jangan dibongkar kembali oleh kita. Mudah-mudahan ini termasuk hak muslim atas muslim yang lain. Mudah-mudahan beberapa kisah yang kita kaji pada sore hari ini
kemudian kita kuatkan dengan beberapa hadis, mampu menjadi pelajaran bagi kita untuk berhati-hati dalam berucap, kemudian menjaga diri kita supaya tidak mudah menyalahkan orang lain dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Fa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.